Di Jakarta pada tahun 1997, di sebuah sudut kota yang ramai dan tak pernah tidur, hiduplah seorang lelaki tua yang akrab dipanggil Pak Manto. Berusia 50 tahun, Pak Manto berasal dari Madura, sebuah pulau kecil yang terkenal dengan keberanian dan semangat juangnya. Sejak 25 tahun yang lalu, Pak Manto meninggalkan kampung halamannya untuk mengadu nasib di ibu kota. Dengan tekad kuat, ia memilih menjadi tukang sate keliling, menjajakan sate Madura yang menjadi kebanggaannya. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, Pak Manto berkeliling dengan gerobak satenya, menawarkan potongan daging yang telah dipanggang sempurna di atas arang yang membara, disajikan dengan saus kacang yang kental dan pedas. Pak Manto tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Jakarta. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari beberapa ruangan sempit yang nyaris tak cukup untuk menampung dirinya dan istrinya. Meski begitu, rumah kecil itu selalu hangat dengan canda tawa dan kehangatan keluarga. Istrinya, yang setia menemaninya sejak awal perjuangan mereka, selalu mendukungnya dalam suka dan duka. Sementara itu, kedua anak mereka yang sudah beranjak remaja, tinggal di kampung halaman di Madura, melanjutkan pendidikan mereka di sana. Setiap bulan, Pak Manto menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dikirimkan ke kampung, memastikan bahwa anak-anaknya dapat menikmati pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Rutinitas Pak Manto tak pernah berubah. Pagi hari, ia mempersiapkan dagangannya dengan teliti. Setiap tusuk sate ditata rapi, bumbu diracik dengan takaran yang pas, dan arang disiapkan agar panasnya merata. Dengan gerobak yang setia menemani, ia mulai perjalanan dari satu kampung ke kampung lain, dari satu gang ke gang lain, menawarkan satenya kepada siapa saja yang lewat. Seringkali, ia bertemu dengan pelanggan setia yang sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Senyum hangat dan sapaan akrab selalu menjadi penawar lelah di tengah padatnya kota. Di antara suara bising kota dan asap gerobak sate yang mengepul, Pak Manto terus berjuang, menebar aroma harum sate Madura yang melegenda di setiap sudut Jakarta. Namun, jauh sebelum menjadi penjual sate di Jakarta, Pak Manto memiliki kisah yang sangat berbeda di kampung halamannya. Sewaktu masih muda, ia adalah seorang santri yang tekun mengaji di sebuah pondok pesantren tua. Pondok itu berdiri kokoh di tengah kampung, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara merdu para santri yang melantunkan ayat-ayat suci. Di tempat itulah, Pak Manto muda mengasah ilmu agama, membentuk karakter yang jujur dan bijaksana. Selain dikenal sebagai santri yang rajin, Pak Manto juga merupakan seorang pendekar silat yang disegani. Keahliannya dalam ilmu silat tidak hanya membuatnya dihormati, tetapi juga menjadikannya pelatih bagi anak-anak di kampungnya. Di halaman rumahnya yang luas, setiap sore ia melatih mereka, mengajarkan teknik-teknik silat dengan penuh kesabaran dan ketegasan. Di masa mudanya, Pak Manto terkenal sebagai pendekar yang tangguh dan bijaksana. Kisah kepahlawanannya menyebar luas, dan banyak orang mengaguminya karena keberanian dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Setelah menikah, Pak Manto dihadapkan pada keputusan besar. Demi masa depan keluarganya, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Keputusan ini tidaklah mudah, meninggalkan kampung halaman, pondok pesantren, dan murid-murid silatnya. Namun ia percaya bahwa di Jakarta, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia meninggalkan Madura dan memulai hidup baru di ibu kota, menjual sate Madura yang menjadi kebanggaannya. Selama 25 tahun berjualan sate, Pak Manto telah membangun jaringan pelanggan yang luas. Selain karena kelezatan sate Maduranya, Pak Manto dikenal sebagai penjual yang sopan dan ramah. Setiap kali melayani pelanggan, senyumnya tak pernah pudar, dan tutur katanya selalu lembut. Kebaikan hatinya terpancar dari caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak hanya menjual sate,
tetapi juga memberikan perhatian dan rasa hormat kepada setiap pelanggannya. Pak Manto juga dikenal karena kemurahan hatinya. Di sela-sela kesibukan berjualan, ia sering menyisihkan beberapa porsi sate untuk anak-anak jalanan yang kurang beruntung. Senyum bahagia mereka saat menerima sate gratis dari Pak Manto adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Ia percaya bahwa rezeki harus dibagi, terutama kepada mereka yang lebih membutuhkan. Selain berdagang, Pak Manto aktif dalam komunitas pedagang asal Madura di Jakarta. Rasa persaudaraan di antara mereka sangat erat. Sesama penjual sate Madura sering saling membantu dan bertukar cerita tentang kehidupan di perantauan. Komunitas ini bukan hanya tempat berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi tempat untuk saling menguatkan di saat-saat sulit. Dengan begitu, Pak Manto merasa bahwa meski jauh dari kampung halaman, ia tetap memiliki keluarga besar yang selalu mendukungnya. Namun, kehidupan di Jakarta tidak selalu berjalan mulus bagi Pak Manto. Seperti banyak pedagang kaki lima lainnya, Pak Manto kerap menghadapi bahaya dari para preman dan anak pang jalanan yang sering memalak dan menindasnya. Di masa itu, ibu kota masih sangat kental dengan dunia premanisme, di mana para preman merasa memiliki kuasa di berbagai sudut kota. Setiap kali berjualan, Pak Manto harus selalu waspada, karena preman-preman itu bisa muncul kapan saja dengan wajah garang, menuntut uang keamanan atau mengancam akan merusak gerobak satenya. Setiap kali mendengar langkah berat para preman mendekati gerobaknya, hati Pak Manto selalu berdebar. Meskipun ia adalah seorang pendekar silat yang tangguh di masa mudanya, situasi di ibu kota berbeda. Di tanah perantauan ini, Pak Manto tidak ingin mencari masalah. Ia paham bahwa menghadapi preman dengan kekerasan hanya akan membawa masalah lebih besar. Oleh karena itu, Pak Manto memilih untuk mengikuti apa maunya para preman itu. Meski hati kecilnya memberontak, ia lebih memilih untuk bersabar dan menghindari konfrontasi langsung. Bagi Pak Manto, selama tidak ada yang menginjak harga dirinya, ia masih bisa menahan diri. Ia menanamkan dalam hatinya bahwa kesabaran adalah kunci. Kesabaran dan kebijaksanaannya kembali diuji, mengingatkan dirinya pada masa muda saat mengasah ilmu agama dan silat di kampung halaman. Dulu, di pondok pesantren dan di halaman rumahnya yang luas, ia belajar untuk mengendalikan diri, untuk memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya di otot, tetapi juga di hati dan pikiran yang tenang. Di Jakarta, kesabaran itu diuji setiap hari. Para preman seringkali datang dengan tuntutan yang tidak masuk akal, namun Pak Manto menanggapinya dengan kepala dingin. Ia tahu bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan. Baginya, selama anak-anak dan istrinya di kampung bisa makan dan hidup dengan layak, ia rela menahan diri. Ia sering mengingatkan dirinya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, dan yang terpenting adalah menjaga keselamatan dan keharmonisan dalam keluarga. Meskipun demikian, Pak Manto tetap menjaga harga dirinya. Ia tidak pernah membiarkan preman-preman itu merendahkannya sebagai manusia. Dalam setiap interaksi dengan mereka, ia selalu menunjukkan bahwa meskipun ia tunduk pada tuntutan mereka, ia tetap seorang pria yang bermartabat. Dalam hatinya, ia selalu berdoa agar suatu hari keadaan akan membaik, dan ia bisa menjalani hidup dengan lebih tenang tanpa ancaman premanisme. Pada suatu malam yang sedikit gerimis, Pak Manto sedang berdiri di bawah tenda gerobaknya yang sederhana, memandangi jalan yang sepi. Malam itu, dagangannya dan dagangan temannya yang bernama Kang Udin, penjual nasi goreng keliling, sedang sepi. Gerimis tipis yang turun sejak senja membuat para pelanggan enggan keluar rumah. Di kejauhan, Pak Manto melihat gerombolan preman mendekati gerobak nasi goreng Kang Udin. Para preman itu terlihat marah-marah, dengan nada suara yang tinggi dan kasar, meminta nasi goreng secara paksa. Kang Udin, yang selalu berusaha sabar dan ramah, awalnya tidak keberatan memberi nasi goreng secara gratis.
Namun, setelah para preman itu selesai makan, mereka mulai memalak Kang Udin, meminta uang sebagai biaya keamanan. Kang Udin, yang dagangannya sedang sepi malam itu, belum mendapatkan uang sama sekali. Dengan wajah cemas dan tangan gemetar, ia mencoba menjelaskan situasinya kepada para preman. Namun, para preman tidak peduli dengan penjelasan Kang Udin. Mereka semakin marah karena tidak mendapatkan uang, dan mulai mengancam akan merusak gerobak nasi gorengnya. Melihat situasi semakin memburuk, Pak Manto merasa terpanggil untuk membantu. Meskipun hati kecilnya tahu bahwa ini bisa berbahaya, ia tidak bisa tinggal diam melihat temannya dalam kesulitan. Dengan langkah tegas, Pak Manto menghampiri Kang Udin dan para preman itu. Ia berusaha melerai, mencoba berbicara dengan tenang kepada para preman agar mereka tidak merusak gerobak Kang Udin. Namun, upaya Pak Manto justru membuat para preman itu mengalihkan kemarahan mereka kepadanya. Mereka mulai mengancam Pak Manto, menyuruhnya pergi jika tidak ingin mendapat masalah. Pak Manto yang bijak tahu bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ia tidak ingin terjadi keributan yang lebih besar, yang bisa membahayakan dirinya dan Kang Udin. Dengan berat hati, Pak Manto merogoh kantongnya. Ia mengeluarkan uang hasil keuntungan berdagang dari hari sebelumnya dan memberikannya kepada para preman itu. "Ini uang saya," kata Pak Manto dengan suara tenang namun tegas, "ambillah, tapi jangan rusak gerobak temanku. Kami hanya mencari nafkah dengan cara halal." Para preman, meskipun masih dengan tatapan garang, akhirnya mengambil uang itu dan pergi. Malam itu gerimis masih terus turun, seakan menyelimuti kota dengan kesedihan yang sunyi. Pak Manto berdiri di samping Kang Udin, menepuk pundaknya dengan lembut. "Sabar ya Din, besok kita masih bisa berjualan lagi," ujarnya mencoba menghibur. Kang Udin yang masih shock hanya bisa mengangguk pelan. Ia sangat berterima kasih kepada Pak Manto, meskipun tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Malam itu, dua sahabat pedagang kaki lima berbagi kesedihan di tengah gerimis, namun juga saling menguatkan dengan keberanian dan ketulusan hati. Saat berada di rumah sambil beristirahat, Pak Manto selalu merenungi nasibnya. Ia sering duduk di sudut ruangan, memandangi langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Bagaimana caranya agar bisa bebas dari penindasan para preman itu, tanyanya dalam hati. Kenangan akan kejadian di malam gerimis itu terus menghantuinya. Setiap kali teringat wajah garang para preman, hatinya diliputi rasa cemas dan frustasi. Pak Manto sering menceritakan kegelisahannya kepada sang istri, Bu Manto, yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bu Manto, dengan kelembutan yang khas, selalu menenangkannya. "Sabar ya Mas, semua ini pasti ada jalan keluarnya," ujar Bu Manto sambil memegang tangan suaminya. Ia tahu betul bahwa suaminya adalah pria yang tangguh, namun juga sangat berperasaan. "Kita harus sabar. Kita tidak ingin ada hal buruk menimpa dirimu." Bu Manto sangat khawatir akan keselamatan suaminya. Ia tahu bahwa jaringan premanisme di Jakarta sangat besar dan kuat. Sebagai perantau, mereka harus pandai-pandai menjaga diri dan banyak bersabar jika tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan. Setiap malam sebelum tidur, Bu Manto selalu berdoa agar suaminya dilindungi dari segala mara bahaya. Di sisi lain, Pak Manto sering merasa dilema. Di satu sisi ia mengerti pentingnya bersabar dan menghindari konfrontasi dengan preman. Namun di sisi lain, ia merasa percuma telah berlatih bela diri jika kini ia tidak bisa membela dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. "Buat apa aku dulu berlatih silat jika sekarang aku tidak bisa membela diriku sendiri," pikirnya setiap malam. Dilema ini terus menghantuinya. Ketika malam tiba dan suasana menjadi sunyi, pikirannya kembali dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Kenangan akan masa mudanya, ketika ia dikenal sebagai pendekar tangguh dan bijaksana, seringkali menyelinap ke dalam pikirannya,
membuatnya rindu akan masa-masa itu. Setiap kali ia berbaring di tempat tidur, ia merasa gelisah. Dilema ini bagaikan bayangan yang selalu mengikutinya, tidak memberi ruang untuk beristirahat dengan tenang. Pak Manto sering menatap langit-langit kamar, mencoba mencari kedamaian dalam pikirannya yang terus berkecamuk. Ia menyadari bahwa dalam menghadapi masalah ini, tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik. Diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk melawan ketidakadilan tanpa harus mengorbankan keselamatan diri dan keluarga. Dalam kesunyian malam, Pak Manto terus merenung dan berdoa, berharap suatu hari akan menemukan cara untuk membebaskan diri dari penindasan tanpa harus melibatkan kekerasan. Pak Manto tidak hanya merenungi nasibnya sendiri, tetapi juga memikirkan nasib teman-teman pedagang lainnya yang sering menjadi korban penindasan para preman. Ia sadar bahwa masalah ini tidak bisa dihadapi sendirian. Oleh karena itu, ia sering mengajak teman-teman dari komunitas pedagang asal Madura untuk berkumpul dan berdiskusi tentang bagaimana cara terlepas dari penindasan para preman tersebut. Dalam setiap pertemuan komunitas, Pak Manto selalu berusaha menguatkan semangat teman-temannya. Di sebuah warung kopi sederhana, mereka duduk melingkar, berbagi cerita dan keluh kesah tentang pengalaman mereka berhadapan dengan preman. Dengan penuh semangat, Pak Manto mengajak semua teman-temannya untuk selalu kompak dan saling membantu jika ada di antara mereka yang ditindas. Kita harus bersatu, kata Pak Manto dengan suara tegas. Jika kita kompak dan saling mendukung, para preman itu pasti akan segan kepada kita. Mereka tidak akan berani semena-mena lagi. Pak Manto menyarankan agar mereka membuat sistem komunikasi yang baik, sehingga jika ada salah satu dari mereka yang mendapat ancaman, yang lain bisa segera datang membantu. Ia juga mengusulkan agar mereka selalu berdagang dalam kelompok, terutama saat malam hari, sehingga mereka tidak mudah menjadi sasaran para preman. Kita harus saling menjaga, lanjut Pak Manto, karena jika satu dari kita terluka, itu berarti kita semua terluka. Teman-teman pedagang lainnya menyambut baik ide Pak Manto. Mereka sepakat untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Mereka juga mulai merencanakan cara-cara untuk mengurangi risiko menghadapi preman, seperti memilih lokasi berdagang yang lebih aman dan selalu berusaha berdagang dalam kelompok. Diskusi-diskusi ini memberikan harapan baru bagi para pedagang. Mereka merasa tidak lagi sendirian dalam menghadapi masalah ini. Dukungan dan kebersamaan dari komunitas membuat mereka lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan yang ada. Meskipun mereka tahu bahwa masalah premanisme tidak akan hilang begitu saja, mereka merasa lebih kuat dan berani karena memiliki teman-teman yang selalu siap membantu. Dengan semangat persatuan yang baru, Pak Manto dan teman-temannya mulai merasakan perubahan. Para preman mulai sedikit segan karena melihat para pedagang yang kini selalu bergerak bersama. Mereka juga mulai melihat para pedagang sebagai kelompok yang solid dan tidak mudah diintimidasi. Karena para pedagang kini semakin solid, para preman pun menjadi penasaran siapa yang membuat para pedagang kompak. Setelah mencari tahu, mereka mengetahui bahwa Pak Manto adalah orang yang mereka cari. Raja preman yang bernama Alex merasa terganggu oleh keberanian para pedagang dan memerintahkan 4 anak buahnya untuk mengganggu dan mengintimidasi Pak Manto. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Manto sedang melayani beberapa pelanggannya dengan ramah. Suasana yang tenang tiba-tiba berubah ketika 4 preman datang mendekat dengan wajah garang. Mereka meminta dibuatkan 4 porsi sate. Meskipun merasa ada yang tidak beres, Pak Manto tetap melayani mereka dengan sopan, berharap tidak terjadi keributan. Setelah sate tersaji, para preman itu mulai menyicipi. Namun alih-alih memakan dengan sopan, mereka meludahkan makanan itu ke muka Pak Manto. Dengan suara lantang, mereka mengatakan bahwa sate itu tidak enak dan aromanya busuk. Tujuan mereka jelas, mengintimidasi dan merendahkan Pak Manto di hadapan pelanggan lainnya.
Namun, keempat preman itu tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan kesalahan besar. Harga diri Pak Manto yang selama ini selalu sabar, kini diinjak-injak. Pak Manto merasa bahwa kesabarannya sudah habis, dan ia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Tiba-tiba, Pak Manto yang selalu tenang berubah menjadi seseorang yang berbeda. Kemarahan dan harga dirinya yang terhina membuatnya bangkit dengan semangat juang yang tinggi. Dengan gerakan yang cepat dan tegas, Pak Manto mendekati salah satu preman. Dengan satu serangan yang menjadi jurus andalannya, ia melumpuhkan preman itu dalam sekejap. Serangan itu begitu cepat dan presisi, membuat preman tersebut terkapar di tanah tanpa sempat melawan. Melihat rekan mereka terkapar, 3 preman lainnya kaget dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua seperti Pak Manto memiliki keahlian bela diri yang mumpuni. Mereka kemudian menyerang Pak Manto secara bersamaan, berharap bisa mengalahkannya dengan kekuatan jumlah. Namun, Pak Manto tidak gentar. Dengan gerakan yang lincah dan terlatih, ia menghindari setiap serangan dan melumpuhkan satu demi satu preman yang menyerangnya. Gerakan silatnya begitu elegan dan mematikan, menunjukkan bahwa latihan bertahun-tahun tidaklah sia-sia. Dalam waktu singkat, ketiga preman lainnya jatuh tersungkur di tanah, merasakan kekuatan dan ketangguhan Pak Manto. Menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Pak Manto, para preman itu lari terbirit-birit, meninggalkan lokasi dengan rasa takut dan malu. Pelanggan yang menyaksikan kejadian itu tertegun dan kagum. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Manto yang biasanya tenang dan sabar ternyata adalah seorang pendekar yang tangguh. Pak Manto berdiri tegak, membersihkan wajahnya dari ludahan para preman. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri setelah kejadian yang mendebarkan itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kesabaran memiliki batas. Meskipun begitu, ia tahu bahwa setelah kejadian ini urusannya akan panjang. Pak Manto tahu bahwa para preman tidak akan terima dengan hal memalukan yang tadi mereka alami. Oleh karena itu, Pak Manto merasa harus menyiapkan segala kemungkinan terburuk yang akan dia alami. Setelah selesai berjualan, Pak Manto langsung menghubungi teman-teman komunitas pedagangnya. Mereka segera berkumpul di tempat biasa, di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota. Dengan wajah serius, Pak Manto menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Ia menjelaskan bagaimana ia terpaksa melumpuhkan para preman untuk mempertahankan harga dirinya. Ia tahu bahwa tindakan itu akan memicu balas dendam dari para preman. Saya minta tolong, jika terjadi sesuatu yang buruk pada saya, tolong jaga istri saya dan antarkan dia pulang ke Madura dengan selamat, pinta Pak Manto dengan suara yang tegas namun penuh haru. Para pedagang lainnya, yang sudah menganggap Pak Manto seperti saudara, menyatakan siap membantu dan melindunginya. Kami akan selalu berada di belakangmu Pak Manto. Jika harus ada baku hantam, kami pun siap, ujar salah satu pedagang dengan penuh semangat. Mulai saat itu, mereka semua sepakat untuk membawa celurit kesayangan mereka dan menyembunyikannya di dalam gerobak sebagai langkah pengamanan diri. Pak Manto dan teman-temannya kini tidak hanya mengandalkan persatuan, tetapi juga siap bertarung jika diperlukan. Mereka tahu risiko yang dihadapi, namun mereka tidak ingin terus-menerus hidup dalam ketakutan dan penindasan. Sementara itu, di pihak para preman, Alex selaku penguasa para preman merasa sangat malu atas peristiwa yang dialami keempat anak buahnya. Nama besar dan reputasinya sebagai raja preman terancam. Rasa marah dan cemas bercampur aduk dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan insiden ini membuat para pedagang jadi berani melawan mereka. Alex mengumpulkan semua anak buahnya yang berjumlah 120 orang di markas mereka. Dengan suara yang penuh amarah, ia memberi instruksi tegas. Kita harus memberikan pelajaran kepada Pak Manto dan para pedagang lainnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak nama baik kita.
Dengan strategi yang sudah disiapkan, Alex dan anak buahnya bersiap untuk menyerang. Mereka merencanakan serangan yang akan membuat para pedagang kembali tunduk dan takut. Keadaan semakin memanas, dan ketegangan di antara kedua pihak semakin tinggi. Pak Manto dan teman-teman pedagangnya bersiap menghadapi hari-hari penuh ketidakpastian. Mereka tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga mempertahankan harga diri dan martabat sebagai pedagang. Dalam doa dan tekad yang kuat, mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Alex memerintah anak buahnya untuk memata-matai Pak Manto, karena Alex mengetahui bahwa untuk melancarkan aksinya, dia harus menunggu momen yang tepat, ketika Pak Manto tidak dijaga oleh rekan-rekannya. Setelah beberapa hari memantau gerak-gerik Pak Manto, Alex dan anak buahnya menemukan waktu yang tepat untuk menyerang. Suatu tengah malam, ketika Pak Manto sedang berjalan pulang sendirian karena satenya sudah habis terjual, Alex dan para preman menghadang jalannya di sebuah gang sepi. Pak Manto yang awalnya terkejut melihat banyaknya preman yang menghadangnya, berusaha tetap tenang dan siaga. Alex, dengan senyum licik mendekati Pak Manto. Dia memberikan pilihan yang kejam dan merendahkan, sambil mengeluarkan pisau dari sakunya. Jika kamu ingin selamat malam ini, berikan semua uang hasil daganganmu dan cium kakiku, kata Alex dengan nada meremehkan. Kalau kamu menuruti, kamu bisa pulang dengan selamat. Tapi jika tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Mendengar permintaan itu, Pak Manto merasakan kemarahan membara dalam dadanya. Dia tahu bahwa menyerah kepada preman ini berarti kehilangan harga diri yang selama ini dia jaga dengan susah payah. Lebih baik aku mati daripada kehilangan harga diriku, jawab Pak Manto dengan suara tegas, matanya menatap tajam ke arah Alex. Melihat keberanian Pak Manto, Alex menjadi semakin marah. Dia mengira ancamannya akan membuat Pak Manto tunduk dan ketakutan. Namun Pak Manto tidak mundur sedikit pun. Dia berdiri tegak, meskipun tahu bahwa nyawanya sedang terancam. Para preman di belakang Alex mulai bergerak maju, siap untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Pak Manto segera mengambil celurit di dalam gerobak yang biasa dia bawa untuk berjaga-jaga. Dalam hatinya, dia berdoa untuk keselamatannya dan menguatkan dirinya untuk apapun yang akan terjadi. Dia tahu bahwa malam itu bisa menjadi malam terakhirnya, tetapi dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Alex memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Dalam sekejap, Pak Manto dikeroyok oleh para preman. Namun, dia tidak tinggal diam. Dengan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, Pak Manto berusaha melawan meskipun jumlah musuh jauh lebih banyak. Dia menggunakan celuritnya untuk menangkis serangan dan mencoba menjauh dari mereka. Pertarungan berlangsung sengit. Pak Manto berhasil melukai beberapa preman, tapi jumlah mereka yang banyak membuatnya kewalahan. Cairan merah mulai mengalir dari luka-luka di tubuhnya, namun semangat juangnya tidak pernah pudar. Setiap pukulan yang diterima Pak Manto hanya membuat tekadnya semakin kuat. Pak Manto mulai kelelahan menghadapi serangan para preman yang terus-menerus datang. Di usianya yang sudah menginjak 50 tahun, napas dan daya tahannya tidak lagi sekuat dulu. Meski hatinya penuh dengan tekad dan semangat juang, tubuhnya mulai melemah. Preman-preman itu terus mendesaknya tanpa henti, membuat Pak Manto semakin terpojok. Dalam hatinya, dia sudah siap mati asalkan tidak harus menyerah. Lebih baik mati dengan harga diri daripada hidup tanpa kehormatan. Tiba-tiba, sebuah balok kayu besar menghantam punggungnya dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuat Pak Manto jatuh terkapar di jalanan, tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Namun semangatnya tidak pudar. Dengan sisa tenaga yang masih ada, dia berusaha bangkit.
Pak Manto meraih celurit yang selalu dia bawa untuk berjaga-jaga dan dengan brutal mengayunkannya ke arah preman-preman yang mendekat, berusaha melindungi dirinya sekuat mungkin. Di tengah kepasrahan dan keputusasaannya, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Dari kejauhan, terlihat puluhan teman Pak Manto dari komunitas pedagang Madura berlari dengan celurit di tangan mereka. Solidaritas dan persaudaraan mereka begitu kuat, membuat mereka tidak bisa tinggal diam melihat salah satu dari mereka diserang. Alex, yang tadinya penuh percaya diri, kini gemetar melihat kedatangan para pedagang yang siap mati untuk membantu Pak Manto. Mereka berlari dengan semangat, bersatu untuk melindungi kehormatan dan keamanan saudara mereka. Para preman mulai panik melihat jumlah lawan yang tiba-tiba berlipat ganda. Pertarungan menjadi semakin sengit. Banyak preman yang tumbang dan akhirnya memilih melarikan diri, menyadari bahwa mereka bisa mati konyol. Alex, yang tidak mau mengambil risiko lebih jauh, memutuskan untuk mundur. Dia melihat para pedagang yang solid dan siap mati membuatnya berpikir ulang tentang kelanjutan aksinya. Alex berlari secepat mungkin, meninggalkan anak buahnya yang tersisa. Dengan kepanikan yang terlihat jelas di wajahnya, dia tahu bahwa malam itu adalah kekalahan besar baginya. Sementara itu, Pak Manto, meski terluka parah, merasa lega melihat kedatangan teman-temannya yang membantunya. Mereka segera mengelilingi Pak Manto, memberikan perlindungan dan perawatan darurat. Malam itu, solidaritas dan keberanian para pedagang Madura berhasil menyelamatkan Pak Manto. Mereka membawanya ke tempat yang aman dan memberikan perawatan sebaik mungkin. Kisah keberanian dan persaudaraan ini menyebar dengan cepat di seluruh pasar dan sudut kota. Pak Manto meskipun terluka, merasa bangga dan dihormati oleh rekan-rekannya. Dengan tekad dan semangat yang tak pernah padam, Pak Manto berusaha pulih dari luka-lukanya. Kejadian malam itu menjadi pengingat betapa pentingnya persatuan dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Para pedagang lainnya juga semakin waspada dan bersatu untuk menjaga keamanan dan kehormatan komunitas mereka. Semenjak malam itu, tidak ada lagi preman yang berani menindas Pak Manto dan para pedagang lainnya. Keberanian Pak Manto dan solidaritas yang ditunjukkan oleh komunitas pedagang Madura telah memberi pelajaran berharga bagi para preman yang mencoba menguasai jalanan dengan kekerasan. Kejadian malam itu menyebar cepat di seluruh warga sekitar dan jalanan, menjadi kisah yang menginspirasi dan menakutkan sekaligus. Para preman yang dulunya sering membuat kekacauan dan memeras para pedagang kini mulai berpikir dua kali sebelum mencoba mengulangi aksi mereka. Mereka sadar bahwa komunitas pedagang Madura tidak akan tinggal diam dan selalu siap melawan untuk mempertahankan kehormatan dan keamanan mereka. Pak Manto menjadi simbol perlawanan yang membakar semangat para pedagang lainnya.